Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan mendokumentasikan solusi atau cara bagi pengguna C70 yang menggunakan stang asli dari Grand, kemudian susah untuk memasukkan speedometernya ke dalam batok back. Nah, itu sangat susah sekali teman-teman. Nah, bagaimanakah solusinya? Lihat aja videonya berikut ini. Oke, ini dia teman-teman, C70 atau back to ya, punya saya ya. Ini si back to merah 5 ya. Ini saya bangun dari nol ya, dari rongsok, kemudian dibangun sedemikian rupa sehingga terbentuklah seperti ini teman-teman ya. Dan lumayan lah udah merogoh kocek banyak ya teman-teman ya. Jadi sedikit spill spek ya dari C70 ini. Aslinya ini suratnya lengkap teman-teman ya. Nah, ini aslinya tadi ini warna hitam ya. Di rongsok ada mesin C70 nya, kemudian ada rangkanya, kemudian nanti dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi ini ya teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman ini prosesnya lama sekali teman-teman ya. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Ada ya teman-teman di videonya di channelnya Doi Motorik yang di bagian tahun-tahun ke belakang ya teman-teman. Kalian ditonton aja itu perjalanan eh, pembuatan jadi motor C70 ini, di situ ada teman-teman ya. Sepintas memang seperti layaknya C70 ya, kayak gini teman-teman ya. Nah, cuman saya pengen tampil beda ya, rombak total ya teman-teman, supaya tidak sama dengan punyanya C70 orang lain ya teman-teman ya. Nah, apa saja sih bang perbedaannya C70 nya? Tolong disepil ya, ada yang bilang seperti itu. Jadi kita dari bawah dulu ya teman-teman. Di bawah kita spakbor pakainya Super Fit New ya teman-teman ya, satu set. Kemudian kita cat ulang ya menjadi sesuai dengan warna aslinya ya, STNK ini yaitu merah ya, merahnya merah Ferrari teman-teman ya. Dan untuk kaki-kaki sendiri kita udah dirubah ya pakai aluminium ini kalau nggak salah, sementara pakai DBS dulu ya teman-teman ya. Untuk segi pengereman sendiri ini ya, cakramnya sama halu-halu, kemudian ini ya satu setnya ini pakainya Honda ya teman-teman, tapi kalau atasnya sendiri pakai Yamaha ya teman-teman ya. Nah, kemudian pelek DBS ini warnanya saya pilih yang warna gold ya. Dan untuk bannya sendiri saya percayakan ke mereknya dari Mizel ya teman-teman ya, dengan ukuran 2,25/17 ya teman-teman ya. Dan ini menurut saya ada pelajar termasuk ya, meskipun bukan ban spek nikung ya teman-teman, tapi ini untuk C70 saya rasa ini sangat cocok ya teman-teman, mengingat C70 itu adalah motor yang simple dan kecil mungil ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke bagian atas ya teman-teman ya. Untuk ini plat nomornya sendiri ini Tasik ya teman-teman ya. Kemudian dasi sendiri kita handmade ya, atau bikin sendiri, tidak pakai aslinya teman-teman ya, karena menyesuaikan dengan jarak ini atas sama bawahnya, disesuaikan sama dudukannya, kita handmade sendiri bikin. Kemudian untuk lampu sendiri kita pertahankan original ya teman-teman ya. Dan tambahannya yaitu memakai topi kayak gini ya. Nah, ini khusus untuk back to, topinya kayak gini teman-teman, trennya. Kemudian ininya satu set ya, tadinya beli langsung. Dan untuk meskipun penerangan kurang begitu terang, untuk sementara cukuplah. Nanti nextnya akan kita project pakai bilet ya teman-teman ya. Dan untuk ke bagian ini pengereman kita pakainya Yamaha Mio original copotannya teman-teman ya, meskipun ke bawahnya di mix dicampur sama punyanya originalnya Honda, karena ke bawahnya hal-halnya Honda ya teman-teman ya, sama peleknya set Honda ya dari Karisma, kalau nggak salah Karisma ya. Ya, kemudian kita udah pernah di kupling juga teman-teman ya ini motornya. Nah, jadi ini masih tertempel seperti ini. Kemudian ini eh, karetnya pakainya pakai merek
Yoshimura ya teman-teman. Ininya saklarnya pakai dari Supra ya, jadi di kiri semua pengaturan-pengaturannya. Yang ininya juga sama ya, pakainya Supra. Ini karetnya Yoshimura. Kemudian ini spionnya pakai dai ya, pakai dai yang model kayak gini, yang kecil mungil, sesuai dengan bentukan back tuh kecil mungil. Dan untuk keranjang sendiri saya menggunakan keranjangnya ini bekasan teman saya ya, buat di depan ya, motor ceper-ceper kayak gitu yang ala-ala Thailand itu. Ini dulunya dipakainya di depan, tapi saya pindah menjadi di tengah ya teman-teman ya, dirombak sana sini dengan berbagai besi ya. Kita lanjut ke sebelah belakang. Ini jok sendiri saya pakai grand dipotong, kemudian dirombak, belakangnya disesuaikan dengan bentukannya back to. Kemudian ininya pakai pispot, cuman dipotong dirubah lagi sehingga menyesuaikan bentuk seperti ini. Dan ini riftingnya juga yang variasi yang bulat ya teman-teman ya. Kemudian ini stop lampnya saya beda sendiri, ngambil dari Jupiter Book ya teman-teman ya. Spek selanjutnya yaitu saya udah pakai sistem pendinginnya oil cooler ya, ini dari copotan FU teman-teman ya, original. Di modif kayak gini dengan rapi. Kemudian ininya pakai yang variasi teman-teman ya. Nah, ini untuk mesin sendiri udah 24 28 ya klepnya. Untuk sehar sendiri udah 54 ya. Kemudian ini belum diaktifin, nanti mau starternya diaktifin teman-teman. Untuk karbu sendiri ini pakai Karisma teman-teman, original cabutan, mantap sekali, bertenaga tapi irit teman-teman ya. Nah untuk mesin sendiri saya pakai ini kawinan antara mesin Garuda dengan Honda ya, jadi ada Garuda di dadaku lah. Kalau ini mah Garuda di motorku tapi dibalut dengan Honda Jepang original teman-teman. Saya sudah tidak memakai kopling tangan ya teman-teman, karena kadang suka dipakai buat harian. Untuk selahan sendiri ini ya, atau kickstarter ini pakainya original punya Honda Win ya, jadi sesuai dengan tren zaman sekarang. Ini motor-motor back to pakai kayak gini karena bagus juga lah tampilannya. Kemudian untuk stepnya ya pakai originalnya Shogun 125 ya teman-teman ya. Kemudian ke sebelah belakang ini knalpotnya pakai zaman kekinian teman-teman yang lagi tren sekarang. Ini pakai CBR 150 ya teman-teman, original teman-teman ya. Ini suara masih lumayan adem teman-teman ya. Nah kemudian ini peredam kejut belakangnya ini original copotan, saya ngambil dari mereknya Bajaj ya, Bajaj yang diameternya paling panjang ya, jadi otomatis motor tuh agak tinggian ya teman-teman kayak gini. Untuk BH sendiri itu pakai Mio sementara ya, nanti akan pakai yang ada kesininya tapi belum dipasang ya teman-teman ya, insya Allah nanti akan terpasang. Kemudian untuk ringnya sendiri sama ya, DBS warna gold 17. Dan untuk ban sendiri depan belakang sama ya, Mijel ya, satu produk karena bagus menurut saya ya. Kemudian ukurannya yang ini 2,50/17 ya teman-teman ya, kayak gini. Langsung aja kita bahas ya tentang permasalahan yang saya hadapi di motor C70 yang saya buat ini. Ini kalau ininya batoknya ini C70 ya, beli paketan biasa ya sama stang-stangnya dulu ya. Tetapi kemudian pas saya pakai saya tidak suka dengan handle-nya ya teman-teman ya, ya tidak enak gitu ketika pas berkendara tuh, jadi kayak yang tangan itu pegal-pegal teman-teman ya. Jadi saya lebih memilih untuk memakai satu set ini, setangnya dari Grand atau Legenda sama ya teman-teman. Kemudian saya potong-potongin dan disisakan setangnya aja. Ini saya enak banget ya pakai stang originalnya dari Grand atau Legenda sama. Yang diambil dari C70 nya yaitu batoknya aja teman-teman, C70 atas dan bawahnya, dimana yang atas itu terbuat dari besi, ini besi teman-teman ya. Kemudian yang kalau yang bawah itu plastik ya teman-teman. Nah jadi ini semuanya dalamannya sama dudukannya semuanya ini di dalam itu sama stang-stangnya ini originalnya dari Grand atau Legenda teman-teman ya.
Nah, jadi handlingnya enak. Nah, ini nyambung ke ininya biasa pakai las-las kayak gini teman-teman tuh. Ada besi-besinya. Sini di depan juga, di kanan kirinya kita dirangkai-rangkai sehingga terpasang dengan rapi ini si batoknya atas bawah dari C70. Nah, permasalahannya teman-teman yang saya hadapi ketika mengaplikasikan dari stang asli Grand atau Legenda dimodif kayak gini, ini mentok teman-teman tuh. Jadi tuh cuma dua ya, dua jari teman-teman di sini. Jadi tidak bisa memasangkan speedometer C70 nya teman-teman, karena itu kan memerlukan dalam ya ininya speedonya. Jadi tuh, jadi cuma segini teman-teman, jadi nggak bisa dipasang pakai speedometer asli back to teman-teman karena mentok kayak gini. Nah, bagaimana sih saya caranya untuk mengatasi kendala ini teman-teman, sehingga nanti ini juga speedonya nanti akan pakai variasi, pakai voltmeter juga teman-teman ya. Nah, saya berpikir untuk mengubah itu dan memodifikasi bagaimana caranya ini bisa tertutup dengan rapi, tidak acak-acakan kayak gini teman-teman ya. Kalau acak-acakan kayak gini, ini satu, nilai seninya nggak ada teman-teman ya. Yang kedua, ini banyak kabel-kabel di sini teman-teman. Ya mungkin siapa aja ada orang iseng di parkiran atau gimana, ini bisa cabut-cabutin sehingga motor saya nanti tidak akan nyala ya. Dan mungkin ada item-item yang copot juga ya, siapa tahu ya kejahatan bisa ada di mana saja teman-teman, tidak mengenal waktu, tempat dan lain-lainnya. Maka dari itu saya putuskan memodif tutup ini supaya ini gimana caranya ini bisa tertutup, kemudian nanti akan dipasangnya variasi teman-teman. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya saya modif sendiri, ngemal sendiri. Kemudian saya bikin kayak gini teman-teman. Ini terbuat dari besi ya, tebal ya. Ini udah dimal kayak gini ya, sudah sesuai dengan ini nih, coakan ini ya, C70. Kemudian dalamnya udah kayak gini, rapi sekali teman-teman, tebal juga, ini kuat ya teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal saya caplokin aja nih ke tutup back to nya, tutup speedonya maksudnya. Nah, ini pengaplikasiannya mudah seperti ini teman-teman, tinggal aplikasinya ditekan aja karena udah presisi teman-teman. Ya udah. Nah, udah ya kan, udah terpasang dengan rapi ya teman-teman. Nah bang, gimana nanti variasinya? Nanti di sini kita pakai voltmeter dan indikator-indikator lainnya bisa di sini. Nanti kita bolong-bolongin, kita di baut ke dalam ya. Nanti kita bikin seperti ini di sini. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memakai variasi tutup dari C70 yang menggunakan stangnya dari Grand asli dan sangat sempit sekali untuk pemasangan speedo, nah boleh di order ini seperti saya kayak gini tutupnya ya teman-teman. Ini murah saja teman-teman ya, saya jualnya cuma cukup dengan 70.000 ya. Nanti kalau ongkir nanti di WA aja ya teman-teman ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti boleh di kontak-kontak WA nya di atas ini teman-teman ya.